Kapal perang Indonesia ke Filipina resmi diberangkatkan hari ini. Wakil Presiden Yusuf Kala turut menghadiri pelepasan ekspor kapal perang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Kristina Helen akan memantau langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kristina Helen, bagaimana jalannya pelepasan ekspor perdana kapal perang hari ini? Sylvia, tadi memang upacara atau seremonial dari pelepasan kapal perang ekspor yang akan diekspor ke Filipina tadi dimulai sejak pukul 10 pagi tadi dan ini sudah usai dilakukan. Tadi Wakil Presiden Yusuf Kala terlihat menghadiri upacara pelepasan kapal ekspor didampingi dengan beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian, kemudian juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan juga tadi terlihat ada Kasal Ade Supandi, kemudian Wakil Wali Kota Surabaya, dan juga tentunya Direktur PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin dan perwakilan dari Duta Besar Filipina. Acara ini diawali sambutan dari Dirut PT PAL Muhammad Arifin yang menyatakan bahwa PT PAL berhasil memenangkan tender internasional pengadaan 2 unit kapal perang untuk Kementerian Pertahanan di Filipina, dan ini menyisihkan 7 negara lainnya yang juga ikut tender dalam tender internasional tersebut. Adapun desain dan rekayasa engineering ini sepenuhnya dilakukan oleh PT PAL dan memakan waktu sekitar 24 bulan atau 2 tahun dalam proses pembuatan kapal perang ini. Dan ekspor ini merupakan ekspor perdana kapal perang buatan dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri. Dan ini kapalnya berjenis Strategic Sea Vessel atau SSV. Hari ini rencananya langsung diberangkatkan menuju ke Filipina dan nanti rencananya akan ada serah terima di Filipina pada tanggal 13 Mei 2016 mendatang, dan ini memakan waktu sekitar 5 hari keberangkatan dari Indonesia Filipina. Dan tadi Wapres Yusuf Kala ini sebagai simbol memberangkatkan kapal ekspor ini tadi memotong tali dari kapal. Ini sebagai simbol kapal siap diberangkatkan ke Filipina, dan berikut pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Para putra-putri terbaik Indonesia telah menyelesaikan pembuatan kapal SSV Strategic Sea Vessel ke pemerintah Filipina, dalam hal ini Departemen Pertahanan Filipina. Hal ini tentu memberikan kebanggaan bahwa kita dapat mengekspor kapal yang lebih baik, lebih canggih. Sylvia, Helen, apa saja spesifikasi kapal perang canggih buatan dalam negeri ini? Kapal perang buatan PT PAL asli produksi di dalam negeri ini memiliki spesifikasi diantaranya adalah lebar 123 meter, panjang 123 meter, kemudian lebar 21,8 meter, dan juga kapal dari SSV ini bisa melaju dengan kecepatan 16 knot serta berlayar di laut lepas selama 30 hari berturut-turut. Dan kapal pesanan Kemenhan Filipina ini diberi nama BRP Tarlac LD 601 oleh Kementerian Filipina. Dan ada 2 unit kapal sebenarnya yang dipesan oleh Kemenhan Filipina, namun baru 1 unit kapal yang diselesaikan, dan menurut PT PAL, Direktur PT PAL ini, unit kapal yang kedua rencananya akan dikirimkan kembali pada September 2016 mendatang karena saat ini masih dilakukan pemasangan blok-blok kapal. Dan SSV ini atau kapal Strategic Sea Vessel ini mampu membawa 2 helikopter, kemudian juga dapat mengangkut kapal landing craft utility serta tank perang dan juga truk-truk militer. Dan ini merupakan momen yang penting dalam sejarah kapal dunia perkapalan di Indonesia, karena ini merupakan pertama kali Indonesia mengekspor kapal perang ke luar negeri. Dalam hal ini adalah Kementerian Filipina. Sylvia, demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya. Kristina Helen, terima kasih atas laporan Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Pada hari ini, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir di sana, ada rekan kami Patricia Jane yang saat ini bergabung di sekitar kawasan Gerbang Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Patricia, bagaimana kondisi terakhir di Gerbang Tol Paster?
Julvia, dapat kami laporkan pada sore hari ini arus kendaraan dari Tol Paster sangat lancar. Data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kendaraan yang meninggalkan Kota Bandung melalui Tol Paster berjumlah sekitar 12.000 kendaraan mulai pukul 6 pagi tadi hingga pukul 2 siang. Dan angka ini jauh dari angka normal kendaraan di Tol Paster pada hari akhir pekan, yakni sebanyak 14.000. Dan arus kendaraan yang sedikit ini disebabkan oleh adanya lonjakan arus balik yakni sebanyak 40.000 kendaraan dari pintu Tol Paster meninggalkan Bandung pada Sabtu kemarin. Wisatawan mengantisipasi macet pada hari ini dan kemudian memilih untuk meninggalkan Kota Bandung pada kemarin. Dan arus Tol Paster yang kurang dari normal pada hari ini juga terjadi karena adanya faktor persiapan ujian nasional yang akan berlangsung pada besok hari. Dan menurut pantauan kami, arus lalu lintas hampir di semua tol menuju Jakarta lancar dan renggang. Dan bagi Anda yang ingin meninggalkan Bandung, terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Dr. Junjunan sesudah flyover Pasupati. Kepadatan jalan ini terjadi karena adanya parkir kendaraan di sisi kiri jalan. Jadi kendaraan memarkirkan jalan di daerah pusat oleh-oleh dan kemudian membuat bahu jalan menjadi kurang satu lajur dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Kembali ke Anda di studio, Julvia. Patricia Jane melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ini sudah mulai terlihat dan kendaraan ataupun antrian kendaraan ini sudah mencapai lebih dari 500 meter yang mengarah ke Jakarta dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Namun ada juga di sini kendaraan yang seperti bus-bus pariwisata ataupun juga bus antar kota ini juga sudah mulai terlihat mengantri di gerbang tol Cikarang Utama yang menuju ke arah Jakarta. Dan berikut juga merupakan pantauan udara dan di sisi sebelah kiri ini merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta, sedangkan sisi kanan ini terlihat lebih lengang merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Cikampek. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Gerbang Tol Cikarang yang menyampaikan bahwa sejak pukul 21.00 tadi malam sampai dengan pukul 6 tadi pagi ini sudah ada sebanyak 16.300 kendaraan yang menuju ke arah Cikampek, sedangkan untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini sudah ada sebanyak 33.100 kendaraan dan ini 2 kali lipat dari jumlah kendaraan yang menuju ke arah Cikampek. Memang diprediksi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan juga pihak dari Kementerian Perhubungan bahwa puncak dari arus balik long weekend kali ini akan terjadi mulai dari sore hari ini di gerbang tol Cikarang sampai dengan Senin subuh besok, Iqbal. Dan informasi yang kami peroleh juga ini terjadi peningkatan kendaraan sebesar 10% dari hari-hari biasanya selama libur long weekend kali ini. Dan dalam hal ini juga pihak Jasa Marga di Cikarang Utama ini membuka sebanyak 21 gardu tol dengan rincian ada di Cikarang Utama 2 ada sebanyak 7 gardu, sedangkan di Cikarang Utama 3 ada 14 gardu. Dan memang Cikarang Utama 2 ini merupakan ataupun untuk mobil-mobil golongan 1 ataupun mobil-mobil kecil, sedangkan di Cikarang Utama 3 ini untuk semua golongan. Dan termasuk di dalam 21 gardu tol tersebut ini ada 4 GTO ataupun gardu tol otomatis yang dalam musim libur kali ini juga bisa dilakukan pembayaran tunai, sehingga para pengendara ini juga bisa melakukan pembayaran secara tunai untuk masuk ke GTO ataupun gardu tol otomatis. Ya, Iqbal. Ya, jelang puncak arus balik ini titik mana saja yang perlu diwaspadai para pengendara, Aulia? Ya, Iqbal, adapun titik-titik seperti di rest area ini harus dihindari oleh para pengendara, seperti pengendara yang berasal dari Purbalenyi ini sebaiknya menghindari titik-titik seperti di kilometer 62, 52 dan juga kilometer 42, di mana di titik tersebut merupakan rest area yang biasanya banyak sekali kendaraan yang keluar masuk dan juga banyak juga kendaraan yang memberhentikan kendaraannya di bahu jalan sehingga memperparah
kemacetan. Dan untuk jika terjadi kemacetan cukup parah di beberapa titik, pihak kepolisian bersama dengan Jasa Marga ini akan memberlakukan sistem kontraflow, namun ini sifatnya situasional ataupun melihat kondisi di lapangan. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian, biasanya sistem kontraflow ini dibuka di kilometer 62 sehingga 2 kilometer sebelum rest area, seperti halnya di kilometer 59, ini kendaraan sudah mulai dialihkan untuk keluar ataupun kontraflow, dan nantinya akan kembali diarahkan ke gerbang tol Cikarang Utama. Dan adapun juga di gerbang tol Cikarang Utama ini jika terjadi kepadatan lebih dari 2 km, maka kendaraan ini akan dialihkan untuk keluar dari gerbang tol Cikarang Barat ataupun juga Lemah Abang, untuk selanjutnya nanti kendaraan akan kembali masuk ke gerbang tol Cikarang Utama. Untuk sementara, Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Aulia, kita beralih ke Yogyakarta. Ada Clara Alverin